Haleluya. Shalom saudara dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya Alkitab jelas katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita cari Tuhan terlebih dahulu karena kita tahu hidup kita milik Tuhan, hidup kita dipelihara oleh Tuhan, hidup kita ditolong oleh Tuhan. Karena itu mari kita mulai hari ini bersama dengan merenungkan firman Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya juga mengajak setiap umat Tuhan lainnya yang sudah diberkati untuk menjadi berkat dengan cara membagikan kembali renungan singkat ini. Dan saya percaya ada banyak umat Tuhan boleh turut dikuatkan, boleh turut diberkati, boleh turut mengalami kuasa Tuhan, sehingga Tuhan boleh pakai hidup setiap kita untuk menjadi perpanjangan tangannya. Melalui apa? Dengan cara membagikan kembali renungan singkat ini, kita boleh menjadi berkat buat umat Tuhan lainnya. Puji Tuhan. Mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan yang pelihara kami, sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik dalam kami mengiring Tuhan. Hari ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan Tuhan buat setiap kita yang harusnya ini menjadi dasar kehidupan iman Kristen. Karena ada banyak anak-anak Tuhan yang akhirnya karena tidak mengerti akan apa yang menjadi perkataan firman Tuhan, akhirnya mulai kecewa, akhirnya mulai luka hati, akhirnya mulai pergi meninggalkan Tuhan dengan segala macam caranya. Itu sebabnya dasar kekristenan jelas. Inilah perkataan firman Tuhan yang harus kita pegang dan menjadi dasar kehidupan kita. Yesaya 43 ayat yang keempat bagian A. Saudara dikasih dalam Tuhan, Yesaya 43 ayat 4 bagian A. Firman Tuhan bilang begini, oleh karena engkau berharga di mataku. Sama-sama bilang sama saya, aku berharga di mata Tuhan. Tuhan gak bilang engkau berharga karena engkau dilahirkan dari keluarga yang berharga. Tuhan gak bilang engkau berharga karena engkau memiliki harta benda yang banyak. No, Tuhan gak bilang bahwa engkau berharga karena engkau memiliki kedudukan, jabatan, harta duniawi yang banyak. No, Tuhan bilang engkau berharga karena engkau berharga di mataku, kata Tuhan. Siapapun saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, izinkan saya menggarisbawahi dan selalu mengingatkan kepada setiap umat yang olehnya Tuhan percayakan saya layani dalam doa pagi maupun perenungan firman Tuhan berprogram Bible and Coffee ini. Saudara berharga di mata Tuhan. Sama-sama bilang sama saya berharga di mata Tuhan. Engkau berharga di mataku, engkau mulia dan aku ini mengasihi engkau. Saudara, ini menjadi dasar kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan dalam menjalani hidup ini. Kita diperhadapkan dengan masalah, kita diperhadapkan dengan badai hidup, kita diperhadapkan dengan rancangan-rancangan orang yang membuat kita hancur, membuat kita jatuh. Tapi izinkan saya mengingatkan hal ini, itu tidak akan mempengaruhi kasih Tuhan, keberhargaan kita di mata Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita menyadari, saya berharga. Karena saya berharga bukan karena siapa saya berharga bukan karena apa yang saya miliki, tapi saya berharga karena memang saya berharga di mata Tuhan, karena saya mulia di mata Tuhan, karena Tuhan mengasihi saya. Sehingga ketika hal ini kita ketahui, kita gak jadi orang-orang yang gampang kecewa karena perlakuan orang terhadap kita, perlakuan sesama terhadap kita.
Seringkali kita kecewa karena terhadap perlakuan sesama terhadap kita. Kita dihianati, kita udah lakukan yang terbaik tapi kita tidak dihargai. Kita udah buat yang terbaik tapi kita hanya dianggap, dipandang sebelah mata. Itu yang membuat akhirnya anak-anak Tuhan terpuruk. Padahal ada janji firman Tuhan, engkau tetap berharga, engkau tetap mulia. Bukan karena apa yang orang lakukan kepadamu, tapi karena aku mengasihimu. Haleluya. Dasar hidup kita jelas. Karena saya dikasihi Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Siapapun engkau yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, dimanapun kau berada, apapun yang kau sedang gumuli hari-hari ini, seizinkan saya mengajak setiap kita menaruh tangan kanan kita di dada dan mengatakan, aku dikasihi Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus mau mati buat kita. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau menyertai kita dengan Roh Kudus yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Kita dikasihi Tuhan. Itu sebabnya kita dijadikan tempat tinggalnya Allah melalui Roh-Nya. Kita adalah bait Allah, tempat di mana Roh Allah berdiam. Oleh karena engkau berharga di mataku. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jadikan firman Tuhan ini dasar kehidupan kita. Sehingga kita nggak menjadi gampang tertekan dengan masalah. Kita tahu masalah boleh ada, tapi tetap Tuhan mengasihi saya kok. Kalau Tuhan mengasihi saya, maka masalah ini tidak akan pernah melebihi kekuatan saya. Saya percaya kok ada orang-orang yang mungkin bisa menyakiti kita, ada orang-orang yang mungkin bisa mengkhianati kita, bahkan ada orang-orang yang kita tanpa kita ketahui merancangkan yang jahat dalam kehidupan kita. Tapi ingat, kita dikasihi Tuhan, sehingga Tuhan yang akan memutarbalikkan keadaan. Dia Allah yang sanggup mengubah kutuk menjadi berkat dalam kehidupan orang-orang yang dikasihinya. Kenapa? Karena kita dikasihi Tuhan. Haleluya. Karena itu sebagai orang-orang yang berharga di mata Tuhan, sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Apa itu kebenaran firman Tuhan? Kasihilah musuhmu. Karena engkau adalah produk yang dikasihi Tuhan. Kita sudah mengalami kasih Tuhan, harusnya kita bisa mengimpartasikan kasih Tuhan pada orang-orang yang membenci kita. Ini penting. Tidak ada manusia yang bisa mengimpartasikan kasih Allah kalau terlebih dahulu dia tidak memiliki kasih Allah. Kita adalah orang-orang yang mengerti bahwa saya adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengalami kasih Tuhan. Saya harus mengimpartasikan kasih Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang membenci saya, orang-orang yang menjahati saya, orang-orang yang memfitnah saya. Saya harus mengimpartasikan kasih Tuhan. Karena saya adalah produk yang dikasihi. Sama-sama bilang sama saya adalah produk yang dikasihi Tuhan. Amin. Kita hasil daripada kasih Tuhan atas hidup kita. Allah mengasihi kita sehingga akhirnya dia harus mengutus Yesus untuk mati buat kita. Dasarnya jelas, karena Tuhan mengasihi kita. Itu sebabnya kita berharga di mata Tuhan. Jadi yang pertama, sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang berharga, belajar untuk mengimpartasikan kasih Tuhan bagi orang-orang yang membencimu. Yang kedua, lakukan apa yang berharga buat orang lain, buat dirimu dan buat orang lain. Karena Tuhan memandang kita sebagai pribadi yang berharga di matanya. Karena itu sebagai orang-orang yang berharga di mata Tuhan, lakukan hal-hal yang berharga buat orang lain. Jangan membuli orang lain, jangan menghina orang lain, jangan menginjak-injak harga diri orang lain. Karena engkau berharga, maka hargai orang lain. Karena engkau berharga, maka hargai dirimu sendiri. Karena kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan, maka sikap kita pun, keseharian kita pun harus menjadi pribadi-pribadi yang belajar untuk menghargai diri kita dan belajar menghargai orang lain. Karena sebagaimana engkau ingin dihargai, hargai orang lain. Ingat, dasar firman Tuhan inilah yang membuat hidup kita tetap kuat menghadapi apapun. Apa dasar firman Tuhan itu? Engkau berharga, engkau mulia, engkau dikasihi Tuhan. Jadikan itu pedoman dalam kita mengiring Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, aku tetap percaya firman Tuhan itulah yang terjadi dalam hidupku. Dan firman Tuhan itu mengatakan, engkau berharga di mataku, engkau mulia dan aku mengasihi engkau. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa,
Terima kasih buat kasih-Mu dalam Yesus Kristus bagi kami. Terima kasih untuk mengangkat hidup kami untuk menjadi berharga di mata-Mu. Terima kasih buat salib-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat segala sesuatu yang Engkau berikan dalam hidup kami. Karena Engkau menilai kami sebagai pribadi yang berharga di mata-Mu. Dan biarlah Tuhan mampukan kami untuk kami boleh mengimpartasikan kasih-Mu bagi orang-orang yang membenci kami, bagi orang-orang yang menjahati kami. Karena kami adalah orang-orang yang terlebih dahulu menerima kasih Tuhan. Dan biarlah kami boleh belajar untuk menghargai orang lain, menghargai diri kami sendiri. Sehingga kami mengerti kami adalah orang-orang yang terlebih dahulu dihargai oleh Tuhan dan merasa berharga di mata Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Tuhan tolong setiap mereka. Kalau ada di antara mereka yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang berbeban berat, memerlukan pertolongan, anugerah-Mu ada dalam hidup setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Setiap kita berharga di mata Tuhan. Setiap kita dikasihi Tuhan. Karena itu sadar untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu menghargai orang lain dan mengasihi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita.